Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yudari Asgari dengan NIM 12170505146. Akan menjelaskan tentang proyek yang kami buat, yakni sistem komunikasi berbasis deteksi ekspresi wajah menggunakan Face API dan TensorFlow JS untuk penderita lumpuh badan dan pita suara tidak berfungsi. Nah, dalam pengembangan software, poin yang pertama adalah requirement analysis. Memiliki dua aspek. Yang pertama adalah business modeling. Adalah sistem komunikasi yang dapat membantu penderita lumpuh yang tidak dapat berkomunikasi secara verbal. Nah, seperti yang sudah disebutkan dari judul tadi, di diagram ini penyandang disabilitas atau penderita lumpuh tersebut akan disebut user dan keluarga akan disebut dengan helper untuk memudahkan pemodelan. Nah, yang pertama, user dan helper siap berkomunikasi. Nah, sebelumnya ini telah terjadi perjanjian antara user dan helper. Nah, mengapa bisa telah terjadi perjanjian? Karena menderita kelumpuhan badan dan pita suara yang putus, namun masih bisa memberi ekspresi muka dan masih bisa mendengar. Nah, jadi si penderita lumpuh ini masih bisa paham dengan perjanjian tersebut. Nah, yang pertama adalah jika user memberikan ekspresi senyum, nah maka si helper akan memberikan kebutuhan makan. Jika user memberikan ekspresi mengkurutkan dahi, maka helper akan memberikan hiburan. Contohnya memberikan tontonan film atau memutarkan musik untuknya. Nah, yang ketiga adalah ekspresi membuka mulut. Jadi si helper ini akan memenuhi kebutuhan user membawanya ke toilet. Namun, yang menjadi masalah adalah yang pertama, keluarga yang merawat penderita lumpuh ini seringkali harus berada di samping penderita selama 24 jam. Nah, ini mungkin tidak fleksibel untuk si helper atau keluarga karena memiliki keterbatasan waktu dan memiliki tanggung jawab untuk kesibukan lainnya. Nah, yang selanjutnya adalah keluarga yang merawat penderita lumpuh ini harus memenuhi kebutuhan penderita sesuai dengan ekspresi yang diberikan. Nah, yang keempat adalah perawatan penderita lumpuh ini mungkin dapat menjadi beban finansial yang signifikan bagi keluarga. Baik biaya perawatan, perangkat komunikasi khusus, atau bantuan teknologi yang mungkin sulit didapat atau mahal. Mungkin dengan adanya sistem yang sederhana tapi bisa berguna dan berfungsi untuk penderita lumpuh tadi, bisa menjadi aplikasi yang sangat berguna untuknya. Nah, yang terakhir adalah keluarga mungkin memerlukan pelatihan khusus untuk dapat menggunakan sistem komunikasi baru yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Jini Parut dengan NIM 12170500122. Di sini saya akan menjelaskan bagian sistem requirement management. Di produk yang kami buat ada dua, yaitu yang pertama alur user dan yang kedua alur informasi helper. Yang pertama di alur user, jika user melihat ke arah kamera device, user melakukan gestur wajah. Kemudian sistem mendeteksi gestur wajah dan sistem menentukan gestur wajah merupakan pilihan keberapa. Jika pilihan yang ke satu, maka sistem menghubungi keluarga untuk memberitahu kalau user membutuhkan makan atau minum. Jika pilihan kedua, maka sistem akan menjalankan media hiburan yang telah ditentukan oleh keluarga. Jika pilihan ketiga, maka sistem akan menghubungi keluarga untuk memberitahu kalau user butuh sesuatu yang berhubungan dengan buang air. Yang kedua ada alur informasi helper. Keluarga mengakses halaman admin untuk menginisiasi data awal yang diperlukan, misal ID Telegram dan media hiburan. Respon yang pertama, jika keluarga menerima notifikasi, kemudian keluarga merespon notifikasi. Keluarga membawakan kebutuhan makan atau minum ke user. Respon yang kedua, keluarga menerima notifikasi, keluarga merespon notifikasi, keluarga datang lalu melakukan play hiburan buat user. Respon yang ketiga, keluarga menerima notifikasi, keluarga merespon notifikasi, dan keluarga datang lalu menyiapkan alat yang membutuhkan buat air. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samir Amilah dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis sistem. Di analisis sistem ini terdapat beberapa entitas, yaitu yang pertama ada users, helpers, menu, response, history menu, users helpers, dan helpers kontak. Di dalam entitas tersebut terdapat entitas user terdapat ID dan nama. Selanjutnya ada helpers ID, nama, username, password, menu juga ada terdapat ID, user ID, name, dan message. Response, helpers ID, ada nama, ada respon message,
Yang history menu juga terdapat ID itu sendiri, dan user ID, admin ID. Terus di dalam user helpers ada ID, user ID, helper ID. Di helper kontak terdapat ID, helper ID, kontak, dan tipe itu sendiri. Nah, beberapa entitas yang sudah disebutkan tadi terdapat relasinya nih antara entitas satu dengan entitas yang lainnya. Relasi di sini maksudnya adalah jadi relasi di sini itu hubungan antara entitas satu dengan entitas lainnya. Jadi data satu dan data lainnya itu ada hubungan nih. Yang pertama ada users dan user helpers. Relasi di sini itu setiap pengguna atau users gitu ya dapat memiliki banyak hubungan dengan asisten atau kita sebutnya helpers. Tetapi setiap hubungan hanya terkait dengan satu pengguna nih. Relasi antara helpers dan user helpers nih. Jadi di relasi ini setiap asisten atau helpers dapat memiliki banyak hubungan dengan pengguna atau users, tetapi setiap hubungan itu hanya terkait dengan satu asisten atau satu helpers. Di sini saya Rifki Syekhi Marsaputra dengan NIM 12170500123 akan menjelaskan bagian desain. Yang pertama itu ada entity relationship diagram. Di sini ada 7 entitas. Yang pertama ada user, helpers, helper kontak, history menu, respon, dan user helper. Jadi ada use case diagram. Untuk aplikasi FastSaver dan Telegram, untuk FastSaver akan dipakai oleh user dan Telegram akan dipakai oleh helper. Yang pertama yaitu user dan helper mempersiapkan device. Kemudian user melakukan ekspresi wajah ke kameranya. Helper menerima notifikasi masuk Telegram, membaca chat user, dan membalas chat user. Selanjutnya ada flowchart user. Yang pertama itu mulai, kemudian user mempersiapkan kamera. Kemudian user menginput ekspresi wajah. Kemudian sistem akan mendeteksi ekspresi wajah user berdasarkan pilihan. Yang pertama ada senyum, mengerutkan dahi, membuka mulut. Untuk ketiga pilihan tersebut, sistem akan memberikan notifikasi ke helper. Kemudian finish. Selanjutnya ada flowchart helper. Yang pertama itu mulai, kemudian helper mempersiapkan ponsel. Pesan dari user dikirim menuju ponsel helper. Helper menerima notifikasi tersebut. Kemudian helper membuka aplikasi Telegramnya. Sistem memperlihatkan pesan dari user. Pesannya itu ada 3 tadi. Yang pertama senyum, mengerutkan dahi, dan membuka mulut. Untuk pesan senyum, helper memberi makanan kepada user, perintahnya. Kemudian untuk yang kedua, helper memberi hiburan kepada user. Yang ketiga itu helper membawa user ke toilet. Nah, dari 3 pesan tersebut, nantinya helper akan mempersiapkan keinginan user. Nanti helper pergi menuju user, kemudian finish. Nama saya Raden Ibnu Hagen Widodo dengan NIM 12170500116. Untuk implementasi, teknologi yang digunakan. By the way, ini bisa dilihat juga di bawah sini, ada videonya untuk tampilannya seperti apa. Lalu untuk teknologi yang digunakan ada Face API JS ini untuk model ya rekognisinya, yaitu kan nanti wajahnya tuh di video dikirim ke server, lalu sama server diproses, dan nanti outputnya itu berupa sebuah label ya, entah itu menu 1, menu 2, atau menu 3. Lalu ada Next.js ini untuk tampilan front end-nya, Express.js untuk backend, Socket.io itu untuk web socketnya, karena ini dideteksi secara real time, datanya dikirimkan secara real time, jadi butuh web socket gitu loh untuk mengirim datanya secara real time antara front end ke backend. Lalu butuh MySQL database sebagai database, lalu Telegram ini untuk helper ya, nanti ngirim pesan, ini bisa dilihat juga di bawah, dia membalas pesannya. Lalu ada library tambahan, ada Toastify, Telegram Bot API, ada SQLite ORM, dan Bootstrap. Toastify ini untuk nanti notifikasi pop-up-nya. Nah, lalu untuk Telegram Bot API itu mengirim dari server ke Telegram karena menggunakan API. Lalu ada SQLite ORM, ini untuk biar mudah proses CRUD dari server ke database, jadi pakai ORM. Lalu Bootstrap ini untuk tampilan ya, front end. Lalu tools yang digunakan VS Code ini untuk mengkode, nulis kode, lalu command prompt ini buat jalanin servernya, nanti npm run dev, npm run dev start gitu. Lalu SAM karena pakai MySQL dan PHP MyAdmin.
Lalu Google Chrome karena ini web ya, nanti dipakai Google Chrome. Lalu Telegram tadi untuk membalas pesan dan menerima pesan. GitHub ini repository, bisa dicek di bawah sini ya, di link tersebut. Lalu tahapan implementasi ada database ya, ini struktur database-nya kita langsung aja karena dari ERD langsung diimplementasiin ke database karena bikinnya pakai DB diagram, jadi tinggal di-convert ke SQL gitu. Nah, jadi ini tuh nanti menu 1 tuh nanti akan muncul notifikasi pop-up gitu memberitahu ke user. Nah, langsung nanti muncul ke helper, ini Telegram helper. Kurang lebih seperti itu. Nah, nanti untuk menu-menu lainnya juga seperti itu. Nanti ini chatnya akan selesai sampai user ngirim helper ngirim end gitu, pesan end.